Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar gimana caranya mengarahkan traffic game online ke ISP tertentu atau ke ISP1 ke ISP2 jika teman-teman memiliki dua buah ISP. Di video ini saya akan mencontohkan untuk mengarahkan traffic game online yang bernama PUBG Mobile ke ISP tertentu. Dalam tutorial kali ini khusus mengarahkan trafiknya saja, belum sampai ke bandwidth manajemennya atau belum sampai ke query atau ke simple queue-nya. Video ini merupakan seri dari pisah traffic 2 ISP. Jadi sebaiknya teman-teman simak dulu video bagian pertamanya agar teman-teman tidak bingung tentang beberapa hal yang akan saya gunakan di sini yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sebelum kita mulai video ini, pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya, karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, pertama-tama kita akan buat address list, buat dua address list. Yang pertama address list IP lokal, yang kedua itu address list untuk PUBG Mobile-nya. Di sini saya sudah mempunyai address listnya. Jadi address list ini hasil saya ngumpulin data dan ini sudah saya pastikan IP ini milik Tencent. Kemudian kita masukkan port-portnya di sini. Ini port PUBG Mobile untuk TCP dan ini port PUBG Mobile untuk UDP nya, sedangkan ini konten yang digunakan oleh PUBG Mobile. Teman-teman bisa menggunakan konten atau layer 7 protokol. Kemudian saya akan menggunakan TLS nya juga. Oke teman-teman, kita mulai saja gimana cara memasukkannya. Oke, sekarang kita masuk ke Winbox-nya. Lalu masuk ke menu IP dan Firewall. Sekarang kita masuk ke tab Address List. Lalu kita masukkan IP lokalnya. Di sini name-nya akan saya kasih nama lokal. Lalu kita masukin ke tiga address list ini. Maksudnya ketiga networknya. Setelah itu kita oke semua. Kemudian kita masukin address list IP Tencent. Untuk address listnya ini name-nya akan saya kasih nama PUBG. Kemudian kita masukkan seluruh address list yang ada di sini. Untuk address list ini nanti akan saya simpan di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang udah masuk semua, tinggal ditekan tombol oke aja sekarang. Sekarang teman-teman bisa lihat di sini address listnya sudah masuk semua. Kita lanjut ke bagian row-nya.
untuk di bagian raw ini pertama-tama saya akan masukkan port PUBG yang TCP nya. Jadi saya kopikan dulu portnya, lalu saya tambahkan di sini. Untuk generalnya pre-routing, protokolnya itu TCP, DST portnya kita masukkan di sini. Kemudian kita masuk ke tab advanced. SRC address listnya itu adalah lokal, DST address listnya juga dipilih lokal, kemudian diberi tanda seru. Kemudian masuk ke tab action. Di bagian actionnya kita pilih add to DST address list. Di sini address listnya saya akan masukkan ke tempat yang sama, jadi ke PUBG. Lalu untuk timeoutnya teman-teman bisa isikan sesuai dengan selera teman-teman. Di sini saya tidak akan merubahnya, saya akan memberi namanya tuh timeout dynamic. Jadi address listnya akan hilang ketika mikrotiknya di restart. Setelah itu kita klik tombol apply, lalu tekan tombol copy lagi untuk memasukkan rule yang UDP nya. Jadi kita tinggal rubah protokolnya menjadi UDP. Kemudian kita masukkan list portnya ke DST port. Setelah itu kita klik apply, lalu di-OK-kan semuanya. Sekarang kita masukkan kontennya. Pertama-tama kita buat role baru, lalu pada bagian protokolnya kita isi dengan TCP. Lalu kita masuk ke tab advanced. SRC address list dan DST address listnya kita isi dengan lokal. Lalu yang bagian DST address listnya kita beri tanda seru di sini. Lalu kita isi bagian kontennya dengan konten yang sudah saya sediakan di sini. Dan actionnya kita rubah menjadi add to DST address list. Address listnya kita isi dengan PUBG juga. Setelah itu kita klik tombol apply, lalu kita copy lagi rule-nya untuk memasukkan konten yang lainnya. Lakukan hal yang sama untuk semuanya. Setelah semua dimasukkan, kita tekan tombol OK semua. Sekarang kita masukkan TLS nya. Kita buat sebuah role baru, protokol TCP, lalu DST address list dan SRC address listnya kita isi seperti tadi. Sekarang masuk ke bagian TLS hostnya, kita masukkan di sini. Setelah itu masuk ke bagian action, dan actionnya diisi dengan add to DST address list. Kemudian address listnya kita pilih PUBG juga. Setelah itu kita klik apply, lalu OK. Untuk di bagian raw-nya ini sudah selesai. Jadi sekarang kita masuk ke bagian mangle-nya. Di bagian mangle ini kita akan buat 3 buah rule, yaitu pertama MAC connection, lalu MAC packet, dan yang terakhir adalah MAC routing. Oke, sekarang kita buat MAC connection-nya terlebih dahulu. Klik tombol tambah. Kita masuk ke tab general. Change-nya adalah pre-routing. Advanced SRC address listing itu kita isi lokal, dan DST address listnya kita isi PUBG. Lalu kita masuk ke tab action, dan actionnya kita pilih dengan MAC connection. Lalu new MAC connectionnya kita isi dengan C PUBG. Kemudian klik apply, lalu OK.
Sekarang kita bikin Mac paketnya. Balik lagi tab general. Untuk paket Mac-nya kita isi dengan untuk connection Mac-nya kita isi dengan cPUBG. Lalu masuk ke tab advance, kita isi DST address list dan SRC address list-nya dengan lokal. Lalu pada bagian DST address list-nya kita beri tanda seru, kemudian masuk ke tab action. Lalu actionnya kita isi dengan Mac paket, dan new paket Mac-nya kita isi dengan game. Ini kenapa saya bikin game, biar nanti teman-teman kalau mau menambahkan rule game lainnya tinggal masukkan aja ke rule yang game ini. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Dan yang terakhir kita bikin sebuah rule baru. Di sini paket Mac-nya kita isi dengan pgame. Kemudian pada tab advance sama seperti yang sebelumnya, kita isi lokal lalu diberi tanda seru. Kemudian pada tab actionnya kita isi dengan Mac routing. Setelah itu kita pilih new routing Mac-nya. Di sini teman-teman tinggal pilih aja mau diarahkan ke ISP yang mana. Di sini saya akan mengarahkan ke ISP yang satu. Kemudian pas tripnya kita buang checklistnya. Setelah itu kita klik apply lalu oke. Oke, sekarang kita beri komen aja di bagian Mac connection-nya. Di sini saya beri nama atau beri komen PUBG Mobile untuk mempermudah kita nantinya ketika di mikrotik kita sudah banyak rule. Dan yang di row-nya juga kita beri komen. Setelah itu kita masuk ke IP root. Oke teman-teman, lihat di sini di IP root ini saya sudah bikin routingnya ya. Jadi teman-teman bisa simak video saya yang sebelumnya biar lebih jelasnya. Jadi koneksi yang game tadi akan saya arahkan ke RISP1 di sini. Jadi ketika RISP1-nya atau ISP1-nya DC atau down, dia akan otomatis dialihkan ke sini. Ini yang pertama, ini main rule-nya, ini failover, dan yang ini load balancing. Oke teman-teman, segitu aja video saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel ini biar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video tutorial lainnya.